Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat cuaca yang cerah pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Bapa, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk menguduskan hari Sabat-Mu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini memberikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan serahkan hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai nanti dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kau
biasa bagi hari ini, Yesus. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau Raja, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami, Tuhan. Engkau akan memberkati kami pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Berkenan, 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 berkenan,
cinta-Mu bagi kami. Kami boleh melewati hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di penghujung tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh melalui tahun ini dengan baik, maka kami juga percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami untuk waktu yang akan datang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh-sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bagi hari ini Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan, Kau yang berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati setiap kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu di dalam pekan Natal yang kita sedang rayakan hari-hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita ada pada minggu terakhir di tahun 2020 dan minggu yang ke sekian untuk kita melihat pembahasan dari Yesaya pasal yang ke-9. Ini minggu yang keempat untuk kita melihat pembahasan ayat dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Dan poin terakhir yang akan menjadi pokok bahasan kita di dalam renungan dalam bulan Desember ini akan kita tutup dengan bagian pembahasan Raja Damai. Sekali lagi mari kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Kita sudah melihat karya Tuhan melalui nubuatan Yesaya yang kita yakini digenapkan melalui Natal. Dan peristiwa Natal menjadi penggenapan dari janji karya Mesianis yang bekerja sejak peristiwa kelahiran Yesus sampai sekarang. Dan di dalam karya pelayanan mesianik inilah kemudian kita mencoba untuk menarik pesan penting dari pembacaan itu bagi kehidupan kita hari-hari ini di dalam menghadapi berbagai pergumulan kita. Yang pertama, dalam minggu pertama di bulan Desember tahun ini kita sudah melihat karya Allah di dalam peran seorang Mesias yang digambarkan sebagai seorang penasehat ajaib. Poin penting dari bagian itu adalah kesadaran yang harus muncul dalam diri kita tentang peran firman Allah
sebagai nasihat yang menuntun, yang menolong, yang membimbing kita kepada kehidupan. Nasihat yang ajaib itu datang dari Kristus yang adalah Sang Firman, yang pada masa ini kita tangkap, kita terima melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan, melalui karya Roh Kudus yang menolong kita untuk menjalani hidup dalam setiap keputusan hidup kita dari hari ke hari. Pilihan-pilihan kita akan menjadi pilihan-pilihan yang bermakna, pilihan yang menghadirkan keselamatan ketika didasarkan kepada nasihat-nasihat dari Sang Penasihat Ajaib. Kemudian kita melihat tentang karya Allah yang perkasa, yang di dalamnya mengandung pesan tentang kehadiran Allah yang selalu rindu untuk memperjuangkan yang terbaik bagi kita. Sejak karya penciptaan sampai gambaran akhir dunia yang disampaikan di dalam kitab Wahyu, kita melihat karya Allah yang terus berjuang bagi kita. Dan pesan penting yang kemudian disampaikan lewat karya Allah yang perkasa itu, bahwa Allah yang berjuang menandakan bahwa Dia selalu hadir menyertai kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Segala apa yang kita lihat dari karya Allah adalah wujud pendampingan Allah bagi kita. Dan yang kedua, dari pesan, dari gagasan atau ide Allah yang perkasa itu, kita dipanggil juga untuk terus berjuang bersama-sama. Jangan lemah menghadapi pergumulan yang berat ini, tapi mari untuk terus berjuang. Kemudian poin yang ketiga, saudara, dari karya mesianik, kita lihat di dalam figur yang digambarkan dalam diri Mesias sebagai Bapa yang kekal. Di dalam gambaran Bapa yang kekal, kita diingatkan tentang karya Bapa. Allah sebagai Bapa yang senantiasa memperhatikan kehidupan umatnya, yang digambarkan lebih dari Abraham, lebih dari Israel, yang adalah tokoh-tokoh penting dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun Allah digambarkan Dia yang adalah Bapa yang mengerti segala sesuatu, memahami segala sesuatu, dan selalu rindu untuk melindungi, bahkan memelihara kita. Karya Bapa sebagai penebus digambarkan sebagai Bapa yang ingin mengembalikan sesuatu yang hilang, yang ada dalam diri anak, yang mungkin terhilang akibat dosa. Gambarannya lebih detail mungkin dalam Perjanjian Baru dapat kita lihat di dalam perumpamaan anak yang hilang, bagaimana Bapa itu rindu untuk terus mengembalikan eksistensi anaknya sekalipun anak itu telah berdosa. Pesannya bagi kita adalah bagaimana kita menghayati bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup kita, karya Allah, karya Bapa yang kekal itu akan terus ada dalam diri kita. Sebutan atau keterangan kata kekal menunjukkan bahwa Dialah eksistensi, Dialah pribadi yang kekal, dan karyanya pun bernilai kekal. Dan itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena karya Allah itu tidak hanya terjadi pada masa Yesus, pada masa gereja, tetapi sampai kepada kekekalan. Hidup kita adalah hidup yang dikaruniakan oleh Bapa yang baik itu. Nah, saudara, di minggu terakhir ini saya ingin menutup tahun ini dengan gagasan yang terakhir dari peran Mesias dalam diri kita, yang kemudian melengkapi seluruh pesan Allah di dalam kehidupan kita, melengkapi seluruh karya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita dapat menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru di dalam sebuah pengharapan, keyakinan, kekuatan bahwa karya Allah Mesias itu ada di dalam diri kita. Saudara, istilah Raja Damai atau datangnya karya Allah dalam diri Mesias sebagai Raja Damai ini menandakan tentang persoalan besar yang ada di dalam diri manusia, yang sampai sekarang ini pun masih kita rasakan.
persoalan datangnya Raja Damai menandakan bahwa memang manusia butuh sesuatu, hal yang sangat besar, hal yang sangat esensial dan paling hakikat di dalam diri manusia itu, yaitu apa yang disebut dengan shalom. Jadi kata shalom yang saudara sering dengar dan disampaikan oleh banyak orang, kadang di mimbar atau ketika saudara bertemu, adalah kata yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam kata shalom, jadi shalom itu bukan sekedar salam ya. Karena mungkin ada orang yang hanya sekedar berpikir kata shalom itu ya shalom, salam gitu, hanya sekedar itu maknanya. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, kata shalom memiliki arti yang lengkap. Bahkan kalau mau bisa dikatakan seluruh karya Allah di dalam dunia ini, seluruh tujuan Allah di dalam dunia ini bagi manusia, itu dirangkum di dalam kata shalom. Jadi betapa berharganya orang kalau sebenarnya orang itu mengerti ketika dia ngomong shalom alaihim, itu bahasa Ibrani-nya sebenarnya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, salam damai sejahtera. Saudara, ini tidak main-main sebenarnya. Pernyataan yang biasanya orang sampaikan itu, kalau mengerti. Karena ketika orang berbicara seperti itu, dia sedang mendoakan untuk kelengkapan seluruh berkat Allah itu hadir dalam diri seseorang. Nanti kita akan melihat mengapa kemudian shalom ini menjadi sesuatu yang penting, dan mengapa Mesias itu disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom, yang menjadi sesuatu yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia. Ketika shalom itu menyangkut persoalan yang sempurna, hal yang lengkap, maka sebenarnya kehadiran Mesias ingin datang dan membawa serta mengembalikan kualitas shalom, kualitas kedamaian yang lengkap itu dalam diri manusia. Makanya kalau kita itu mau ngomong shalom alaihim, pastikan diri saudara itu tidak musuhan sama orang. Kalau saudara itu musuhan tapi ngomong shalom, tidak sah dan tidak ada berkatnya. Karena ketika orang ngomong shalom, itu berarti dia tuh punya damai dengan semua orang yang ia beri salam. Jangan shalom alaihim tapi itu berkatnya tidak akan turun. Karena shalom itu bukan cuma persoalan mulut. Hanya karena di depan orang shalom alaihim, padahal di situ ada yang disengitin, di situ ada yang tidak disukai, di situ ada yang dipromotin. Tidak turun berkatnya. Karena shalom itu berarti saudara sedang mendoakan kiranya berkat damai sejahtera Allah yang lengkap turun atas. Ini yang sebenarnya terjadi dalam diri manusia, saudara. Manusia kehilangan damai yang sejati, yang membuat kemudian manusia itu ada di dalam berbagai situasi kesuraman hidup ini. Ini yang hilang. Ketika keluarga kehilangan shalom, dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketika di dalam dunia pekerjaan kita kehilangan shalom, kita kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika gereja kehilangan shalom, gereja kehilangan sesuatu yang berharga. Dan ketika shalom hilang, yang muncul itu cuma permusuhan, peperangan, perasaan saling menyakiti, saling menghancurkan. Itu yang muncul ketika shalom itu hilang. Nah, apa akar yang membuat hilangnya shalom dalam diri manusia? Ya, tidak lain adalah dosa dan pelanggaran dari manusia itu. Dosalah yang membuat akhirnya shalom itu hilang.
Kuasa dosa yang diberi tempat, yang berkuasa di dalam diri manusia, pada akhirnya melahirkan yang namanya pemberontakan, melahirkan yang namanya semangat menghancurkan, melahirkan hal-hal yang merusak, yang menipu, dan sebagainya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara lihat lingkaran setan dari dosa itu terus. Kain melakukan kejahatan, terus kejahatan itu terjadi, sampai akhirnya Tuhan tidak tahan menghukum manusia dengan air bah. Itu kan puncak dari karya dosa dalam diri manusia. Akhirnya Tuhan binasa. Karena dosa itu akan selalu melahirkan pelanggaran, iri hati, kebencian. Ketika Kain berbuat dosa, salah satu yang Tuhan katakan kepada Kain, apakah mukamu tidak berseri? Hati-hati, dosa sudah mengintip. Hati-hati. Orang kalau sudah kehilangan damai, dosa itu siap untuk menghancurkan. Orang kalau sudah kehilangan damai, tanda bahwa kualitas kehidupan dosa itu sudah mulai mau menghancurkan diri manusia. Karena kalau kita mau renungkan, segala bentuk-bentuk kehancuran, kerusakan, tindakan destruktif, semangat merusak, itu lahir dari hati yang tidak damai. Kalau hati damai apa mau? Menghancurkan. Kalau hati damai apa mau? Merusak. Kalau hati damai apa muncul? Semangat untuk berkelahi, semangat untuk berselisih, semangat untuk menjatuhkan. Tidak ada kan? Kualitas damai kok. Justru orang kepengen pelihara, jaga kedamaian itu. Tapi ketika suasana hati sudah dikuasai oleh dosa, yang muncul tadi itu iri hati, kebencian, permusuhan, semangat untuk menghancurkan, semangat untuk saling menyikut, itu yang muncul. Dan itu lahir akibat dosa. Tanda bahwa kedamaian itu sudah hilang dalam diri manusia. Kedamaian sejati, kelengkapan yang sejati, keselamatan yang sejati, ketika itu sudah terampas dalam diri manusia, yang muncul adalah semangat-semangat dosa. Saudara, di dalam kesadaran inilah sebenarnya karya mesianik dari Allah yang digambarkan dalam diri Sang Raja Damai itu dibutuhkan, ingin dihadirkan. Apakah yang dibutuhkan manusia dalam kondisi kesuraman kehidupannya, di dalam puncak-puncak kerusakan kehidupannya? Alkitab ingin katakan, kedamaian yang sejati yang dikerjakan oleh Allah, inilah yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dari manusia. Dan inilah sebabnya mengapa Allah itu harus hadir. Inilah sebabnya mengapa Yesus Kristus harus lahir sebagai manusia. Agar kedamaian yang sejati, shalom yang sejati itu dapat dicurahkan, dapat dihadirkan, dapat membawa perubahan yang mendasar dalam diri manusia. Sebab sebelum itu hadir dalam diri manusia, maka semangat-semangat yang muncul tidak lain adalah semangat-semangat yang dibangun dari dosa. Ketika kedamaian sejati yang dikerjakan oleh Allah itu hadir, maka yang pertama Allah akan membuat sebuah kualitas kedamaian yang mampu memberikan rasa damai dalam diri manusia, yang dapat menolong manusia mengikuti hukum Allah. Ketika kedamaian sejati itu ada dalam diri manusia yang dikerjakan oleh Allah itu, maka rasa shalom, rasa damai yang dimunculkan dari shalom Allah itu akan membuat manusia itu dapat berdamai dengan Allah. Ketika dosa tidak lagi berkuasa, kedamaian dengan Allah, perdamaian dengan Allah
akan menolong manusia pada akhirnya memiliki keinginan, semangat, perilaku untuk mengikuti hukum-hukum Allah. Nah, di mana muncul tindakan atau perilaku kebenaran, di situ muncul damai sejahtera. Kalau keluarga, kalau komunitas, kalau kelompok, kalau masyarakat di dalamnya masing-masing hidup di dalam kebenaran, ada enggak kemudian semangat menghancurkan, semangat merusak di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan masyarakat? Saya yakin enggak ada. Kenapa? Karena setiap orang didorong untuk hidup di dalam perilaku kebenaran. Gak usah sulit. Kalau orang hidup dalam kebenaran kan tidak ada yang namanya mencuri, tidak ada yang namanya menipu, yang pada akhirnya menimbulkan rasa sakit hati, kehilangan, dirugikan, dan sebagainya. Tapi ketika dosa mulai ada, nanti muncul lingkaran pembalasan yang membuat manusia itu jatuh pada lingkaran setan. Ketika Yesus misalnya mengajarkan kita untuk tidak membalas, karena damai yang datang dari Allah misalnya, itu kan memotong rantai lingkaran setan. Rantai lingkaran setan itu akhirnya semangat yang terus membawa manusia pada kehancuran terpotong, digantikan oleh hati yang mengasihi. Tapi ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ketika kedamaian dengan Allah itu tidak dibangun, Shalom Allah yang Allah memberikan itu mendorong manusia itu untuk dengan ikhlas dan sungguh-sungguh membawa hidupnya berdamai dengan Allah. Makanya ini esensi yang pertama mengapa Yesus harus hadir. Manusia itu harus menerima pengampunan dari Allah. Dia menjadi kehidupan yang baru. Baru kemudian dia dapat mengikuti hukum Allah. Lahir baru, kelahiran dari Allah, yang membawa dia dapat hidup dalam kualitas yang baru. Baru dia bisa mengikuti hukum. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan manusia? Sebuah kualitas kedamaian yang datang dari Allah, yang membawa hidup manusia berdamai dengan Allah, dan pada akhirnya dapat mengikuti hukum-hukum Allah. Yang kedua, saudara, rasa damai yang lahir, yang Allah kerjakan itu adalah rasa damai yang dapat membuat kita juga menerima hidup kita dengan bersyukur, sehingga kita dapat memaknai diri kita ini dengan benar. Damai yang diberikan oleh Allah membuat kita bisa berdamai dengan Allah, dapat melakukan hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, rasa damai itu membuat kita ini bersyukur, berterima kasih dengan apa yang Tuhan hadirkan dalam diri kita, sehingga kita punya gambaran yang benar tentang diri kita. Karena kalau orang itu sudah tidak bisa bersyukur dengan kenyataan hidupnya, dengan apa yang ia miliki, ini sumber kok aku tidak kayak dia, kok aku tidak kayak orang itu, kok aku gini dia gitu. Nah, saudara, kalau modalnya itu sudah seperti ini, lalu tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena sudah tidak damai kan dengan hati kita sendiri, tidak damai dengan dirinya sendiri. Aku kok kayak gini sih, dia kok seperti itu, kok lebih bagus, lebih keren dia, lebih kaya dia, aku kok kayak begini. Ini persoalan yang akan mendorong manusia melahirkan tindakan-tindakan kejahatan. Dia sudah tidak bisa berdamai dengan diri, tidak bisa berdamai dengan kenyataan hidup, tidak bisa berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk ia miliki. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, yang muncul itu iri hati, yang muncul itu semangat bermusuhan, yang muncul itu hanya keinginan untuk menghancurkan, anggapan-anggapan negatif yang lahir dalam diri manusia.
lahirlah gosip, lahirlah sikap-sikap menjelekkan orang lain yang dibangun dari semangat iri hati, rasa tidak bersyukur, tidak bisa berterima kasih dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau masih ada yang semangat seperti ini dalam diri kita, saudara perhatikan, yang muncul itu nanti ada kecenderungan-kecenderungan jahat. Saudara belum bisa bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Sudah bersyukur itu bukan berarti lalu kita pasrah, lalu tidak usah ngapa-ngapain lagi. Bukan. Bersyukur buat apa yang Tuhan beri hari ini. Semangat harus terus. Saudara bisa bekerja, saudara bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau lakukan, dengan arahan Tuhan. Kita terus mengembangkan diri kita. Tapi sampai seberapa kita mendapatkan itu, syukurilah itu. Hari ini terima berkat Tuhan, misalnya 100, bersyukur. Besok bekerja, bersyukur. Jadi isi dari hidup kita adalah rasa syukur. Tapi kalau sudah banyak, tapi pun semangatnya tidak bersyukur, selalu ngomong, ini pasti gara-gara dia sabotase saya. Padahal udah 1000, dia punya mungkin orang lain cuma 100, dia udah 1000, tapi dia tidak puas dan tidak pernah bersyukur. Ini pasti ada yang sabotase, ini pasti ada yang jegal saya, ini pasti. Akhirnya yang muncul itu semangat-semangat yang tidak baik, karena tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terima diri kita bahwa kita adalah orang yang dikasih, dicintai Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati hari ini, syukurilah. Bersyukur, saudara. Banyak hal, banyak orang mungkin tidak seberuntung saudara. Kita masih bisa sehat, masih bisa cari uang, masih bisa bekerja, masih bisa beribadah. Mungkin ribuan orang lagi sedang ngap-ngap di ruang ICU. Antara hidup dan mati. Banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang kena COVID itu. Mimpinya udah aneh-aneh lah. Kalau udah ventilator di hidung, mimpinya udah ada yang bawain kuburan, ada kuburan. Peti mati, 2 hari dimimpin, bawain peti mati. Udah stres. Kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Saudara masih bisa bekerja. Saudara masih bisa bersuka cita. Saudara bisa menikmati persekutuan, menikmati rasa damai dengan keluarga. Bersyukur. Ini penting. Menerima apa yang kita nikmati hari ini. Besok kita bekerja, berusaha lagi dengan baik. Terus berusaha. Tapi jangan dengan semangat-semangat yang tidak bersyukur. Saudara akan jadi budak dari rasa tidak bersyukur. Kerja pun tidak damai. Saudara banyak uang pun tidak damai. Kenapa? Jadi budak. Kalau sudah jadi budak, apa ada damainya? Budak oleh pikiran kita sendiri. Budak oleh hawa nafsu kita sendiri. Sehingga perjalanan hidup kita itu, jam-jam kita itu isinya hanya tekanan dan tekanan. Kita tidak bisa menikmati sukacita, tidak bisa tersenyum, karena bawaannya sepaneng terus. Apa yang mau kita nikmati dalam perjalanan hidup? Walaupun mungkin ada banyak hal yang bisa kita nikmati, tapi kita tidak bisa nikmati karena kita dibawa oleh situasi-situasi yang selalu memaksa kita untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Ketika engkau bisa berterima kasih Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan, hatimu damai menjalani hari ini, walaupun tidak seperti yang mungkin dimiliki oleh orang lain, itu jauh lebih dari cukup. Karena apa yang mungkin saudara lihat dari orang, belum tentu mereka sedamai yang saudara miliki. Yang kelihatannya mewah, kelihatannya megah,
belum tentu kualitas damainya sama seperti yang saudara miliki. Belum tentu. Belum tentu. Kalau memang itu adalah puncak dari seluruh kedamaian manusia, tidak ada tuh orang kaya yang bunuh diri, tidak ada tuh orang terkenal yang kemudian sampai membuat dirinya hancur, tidak ada. Kalau memang itu sudah bisa menjamin keseluruhan hidup saudara, kejarlah itu habis-habisan. Bukan berarti lalu kita tidak butuh yang namanya uang mahal. Bukan berarti, jangan salah untuk menilai. Tetapi saudara perlu melihat lebih jernih sampai ke dalam batin kita tentang apa yang sebenarnya sudah kita jalani dan kita miliki. Kalau hari ini kita bisa menikmati segala yang baik, mungkin tidak seperti yang saudara lihat, tapi itu sudah bisa membuat saudara menikmati semuanya. Syukurilah itu, bersyukur dan berkat. Besok jalani lagi hari, bersyukur. Kalau hari-hari penuh dengan syukur, para pemikir-pemikir metafisis itu pernah berkata, engkau sedang menggerakkan seluruh kebaikan semesta itu datang kepada. Kebaikan-kebaikan itu datang kepada. Bersyukur. Dan hati yang selalu bersyukur itu kualitas kedamaiannya luar biasa. Luar biasa. Ini saudara yang mau Tuhan berikan. Damai itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Makanya dia disebut Raja Damai. Dan ketika damai dari Allah itu bersifat lengkap. Nah, ketika dua unsur ini, perdamaian dengan Allah dan dengan diri sendiri ini sudah ada, maka dia akan melahirkan kualitas perdamaian dengan orang lain. Karena biasanya konflik-konflik yang terjadi dengan orang lain itu refleksi dari persoalan dirinya. Biasanya seperti itu. Hatinya sudah tidak damai, pasti bisa tidak berdamai juga dengan orang lain. Orang yang kehilangan damai cenderung akan bermasalah juga dengan orang lain. Ada gambar diri yang rusak dalam diri, cenderung akan terrefleksi dalam hubungan dengan orang lain. Kalau orang-orang yang mungkin sering kali disebut biangkero atau apa, pasti dia punya persoalan dengan diri. Dia tidak bisa berdamai dengan diri. Ada sesuatu yang salah di dalam dirinya yang membuat dia susah pada akhirnya. Kalau orang itu tidak berdamai dengan dirinya, orang kasihani dia dianggap merendahkan. Tapi kalau tidak diperhatikan, dianggap tidak peduli, ya serba salah kan? Serba salah kan? Kalau orang sudah punya masalah, orang mau tolong dia, kamu emang aku apaan? Nah, merasa direndahkan. Tapi kalau orang tidak peduli, misalnya, oh dia tidak mau peduli dengan saya, ini persoalan. Berarti yang salah sebenarnya apa? Diri masing-masing. Mungkin orang yang mengasihi karena dia tulus aja, dia ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau orang sudah punya persoalan dengan dirinya, tidak bisa berdamai dengan dirinya, apapun yang dibuat orang salah. Makanya kalau orang sudah punya persoalan dengan dirinya, sulit memiliki kualitas kehidupan dengan orang lain. Untuk bisa kemudian berdamai, punya hubungan yang baik dengan orang lain, kita dulu harus berdamai dengan diri kita. Terima dirimu dulu apa. Sadarilah bahwa engkau dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Nah, ketika ini sudah muncul, saudara, kualitas dua tadi, kita bisa berdamai dengan orang lain, saudara pun akan melihat karya Allah di dalam pemeliharaan hidup. Kau bisa bekerja dengan baik. Di dunia ini bukan sekedar orang yang bekerja dengan kuat saja, bukan hanya orang yang cuma sekedar pintar saja, tapi dibutuhkan kejujuran. Sekali kita tidak jujur, sulit orang mau percaya. Sulit. Apalagi sekian banyak orang udah ngelihat, wah tidak jujur, saudara sedang menutup berkat. Tapi
Tapi kalau orang hidup dalam kualitas damai dengan Allah, dengan dirinya, dia bekerja dengan rasa syukur, apapun dia kerjakan dengan baik, dia dicari orang, dia akan terpelihara. Jadi apa yang Allah berikan itu menyangkut juga sebuah kedamaian di dalam pemeliharaan ekonomi. Karena kata shalom di dalamnya juga mengandung pemeliharaan. Tapi saya yakin ini pun terjadi ketika kita mau hidup di dalam sebuah semangat perdamaian dengan Allah, hidup dalam hukum Allah, menerima diri sendiri dengan baik, dapat berdamai dengan orang, jadi pemeliharaan. Dan yang terakhir, saudara, kata shalom itu juga ternyata adalah kemampuan untuk berdamai dengan Allah, tempat di mana kita ini berasal, berada. Kita menjadi orang yang kemudian memiliki pikiran jangka panjang tentang keberadaan hidup di mana kita berada. Kita memelihara alam kita, kita memelihara tempat kita berusaha menjaga apa yang ada. Kedamaian dari Allah akan mengerjakan itu. Nah, saudara, semua ini akan terjadi ketika Raja Damai itu bertahta dalam diri kita. Kualitas kedamaian seperti ini akan kita rasakan ketika Raja Damai itu diberi tempat dalam hidupmu. Ketika Raja Damai itu tidak diberi tempat, yang lahir itu semangat permusuhan. Semangat yang merusak. Ketika raja-raja dari timur itu memberikan tempat bagi sang Raja Damai, orang Majus itu, mereka pulang dengan sukacita. Semangatnya apa? Semangat memberi. Semangatnya apa? Semangat mempersembahkan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi dengan Herodes? Yang tidak memberi tempat kepada kelahiran sang Raja Damai. Semangatnya itu, di Raja Yahudi katanya lahir, aku harus cari dia. Yang muncul apa? Tipu muslihat, panggil Majus, tolong selidiki ya, nanti kalau sudah kasih tahu aku supaya aku datang menyembahnya. Padahal mau diapain? Mau dibunuh. Semangat dari bertahtanya dosa menipu, merusak, membunuh, membinasakan. Ini yang terjadi. Herodes tidak menerima lahirnya sang Raja Damai. Hatinya dipenuhi kebencian, hatinya dipenuhi kejahatan. Karena di mana rasa damai itu hilang, sudah lahir kejahatan. Lahir kejahatan. Tapi ketika damai itu hadir, yang lahir itu apa? Semangat untuk menolong, semangat untuk memberi, semangat mempersembahkan yang terbaik. Semangat untuk meninggalkan persekutuan dengan yang jahat. Orang Majus kemudian dapat mimpi dari Tuhan, jangan balik ke Herodes, itu orang jahat, lewat jalan lain. Mereka pulang dengan sukacita, mereka hidup dengan sukacita. Nah, persoalannya adalah, saudara, mengapa kejahatan itu sampai hari ini? Karena di dalam diri manusia itu masalah-masalah individu yang datang dari kita itu seringkali juga menjadi musuh bebuyutan untuk dapat mengalahkan Allah, untuk tidak bertahta dalam hidup. Ketika semangat individu diri kita lebih kita beri tempat, ya Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Ya, yang muncul tadi itu. Nah, dalam diri manusia yang baik dan yang jahat ini selalu tarik, menarik. Seorang bapak gereja, Agustinus, pernah menulis buku Kota, The City of God, yang menunjukkan perjuangan antara yang baik dan yang buruk. Teruskan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi dalam diri kita sebagai manusia. Pergumulan itu terus ada, antara mau memberi tempat kepada Allah atau memberi tempat pada diri kita. Ini terus terjadi. Ini terus terjadi. Ketika kita memberi tempat pada diri kita, nah disinilah persoalan yang muncul. Disitulah kemudian muncul. Tapi ketika kita mau memberi tempat kepada Raja Damai lahir dalam diri kita, maka perubahan diri
untuk menempatkan Allah sebagai Raja Damai dalam diri kita, membuat kita mengalami perubahan. Inilah proses yang sebenarnya perlu untuk terus diperjuangkan. Setiap hari itu kita berjuang bergumul. Siapa yang mau kita beri tahta di dalam hati kita ini? Doanya sih Tuhan, doanya. Prakteknya belum tentu. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu kita semua berdoa, tidak ada Tuhan kiranya aku yang bertahta dalam. Tidak ada kan doanya gitu kan? Tuhan bertahtalah di dalam hidup. Selalu begitu doanya. Doa kita kan selalu begitu. Tapi praktek kita kadang-kadang jauh dari doa itu. Doa yang sejati itu adalah apa yang kita praktekkan. Tapi bukan berarti lalu kemudian ya udahlah kalau gitu udah usah berdoa. Kalau gitu udah usah berdoa aja. Kenapa? Aku nanti mau berdoa, doanya cuma di mulut. Doalah tetap. Dan berusahalah untuk hidup di dalam doa. Nah, makanya kalau dibilang hidup di dalam doa, itu bukan hidup dalam komat kamit saja. Artinya hidup di dalam doa itu bukan hidup dalam setiap kali itu komat kamit. Hidup di dalam doa artinya menghidupi doamu. Menghidupi doa dan membiarkan dia bertahan dalam hatimu. Hanya kita perlu sadar ketika kita memberikan Tuhan itu bertahta dalam diri kita, bukan berarti tidak ada perlawanan dari daging kita. Ini di sini pergumulannya. Disinilah pergumulan kita sebagai manusia. Harus kita akui terjadi setiap hari. Namun pada saat itu jugalah kita harus mengambil keputusan. Kita mau beri tempat pada Sang Raja Damai atau pada diri kita yang cenderung hidup dikuasai oleh dosa. Kalau kita ingin melihat kedamaian sejati, beri tempat pada Sang Raja Damai. Beri tempat. Memang namanya proses perubahan dari raja diri sendiri untuk kemudian dikuasai oleh Allah, ini memang tidak mudah prosesnya. Mungkin setiap orang akan berbeda pergumulannya, sekian waktu pergumulannya, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ini pun diakui oleh Rasul Paulus, maunya yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat yang muncul. Itu juga dialami Rasul Paulus, menandakan bahwa ini bukan sebuah pergumulan yang mudah. Makanya Paulus katakan, hendaklah engkau mengalami pembaruan dari hari ke hari. Prosesnya itu harus terjadi setiap hari, harus terus berubah setiap hari. Memang harus dihidupi setiap hari, sampai saudara lupa bagaimana caranya diri ini berpuasa. Saudara sering lupa makan nggak kalau lagi kerja? Oh enggak, saya selalu ingat makan itu. Gitu. Kalau saudara sampai lupa makan, nah itulah proses sebenarnya berusaha terus untuk melakukan sesuatu sampai saudara lupa caranya buat dosa itu kayak apa, lupa. Itulah yang perlu dibangun. Ini yang namanya kebiasaan. Nah, kalau ini sudah terbiasa, otomatisnya itu otomatis yang baik. Otomatis keluar yang baik. Otomatis keluar yang baik. Kenapa? Sudah menjadi sebuah habit, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini nasihat Rasul Paulus, dalam engkau mengalami sebuah pembaruan setiap hari. Kenapa? Memang sesuatu yang bernilai kekal itu adalah yang mengalami pengulangan, proses pengulangan. Terus dalam diri kita. Sampai kita itu mau berbuat baik itu tidak mikir, otomatis keluar. Dan sudah tidak otomatis lagi hal-hal yang jahat itu. Tapi kalau biasa berbuat jahat, otomatis otaknya langsung gitu kan. Otaknya langsung ada begini, otak liarnya muncul. Nah, itu. Kalau yang kayak gini, ini caranya. Ya kalau mereka yang sudah profesional misalnya mencopet, melihat situasi kan mungkin mereka, yang begini harusnya begini. Begini. Otomatis itu juga keluarnya, otomatis.
karena terbiasa begitu. Tapi kalau saudara juga berusaha terus membangun hal yang baik, otomatis yang keluar juga yang baik. Oh, kalau cuma diomongin begini, gini. Oh, kalau cuma diiri hati, begitu. Oh, kalau cuma digosipin gitu, ya begitu. Oh, kalau cuma itu, ya, otomatis juga keluarnya. Otomatis juga keluarnya. Hatinya dibaharui dari hari ke hari. Kok bisa? Karena yang memerintah hatimu, hidupmu itu rajanya damai. Amin. Siapa yang memerintah hati kita? Raja apa? Kalau yang memerintah itu raja damai, hatimu damai. Tunduklah kepada raja itu. Dia tidak akan membuat engkau sengsara. Dia akan hanya menghadirkan yang namanya kedamaian. Dan kedamaian yang ia berikan itu utuh dan sempurna. Kata shalom itu sudah komplit. Kalau kau punya shalom Allah, engkau punya segala hal yang lengkap dalam diri. Ini yang orang lain tidak punya. Ini yang Tuhan mau berikan terus. Hari di tengah-tengah pergumulan hidup seperti kalau shalom itu hadir, pergumulan boleh datang, tapi engkau akan dimampukan untuk melewati pergumulan demi pergumulan karena hatimu damai. Kalau engkau damai, engkau bisa bekerja dengan baik. Engkau damai, keluargamu bisa terbangun dengan baik. Engkau damai, engkau selalu bisa membangun koneksi yang baik dengan orang. Engkau damai, hatimu terjaga dari segala niat jahat yang dapat merusak dan menghancurkan diri. Miliki damai itu setiap hari. Berdoa setiap waktu, Tuhan beri aku damai. Beri aku damai. Sehingga setiap kali melihat hal-hal yang tidak mendamaikan, hal-hal yang merusak, hati kita tetap terpelihara. Karena kalau hati ini sudah terganggu, maka rusak semuanya. Kalau hatimu sudah terganggu, hubunganmu dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, rusak. Jaga kedamaian dalam diri. Itu sumber dari diri. Di mana ada kedamaian, di situ ada kebenaran. Di mana ada kedamaian, di situ ada muncul damai sejahtera. Sukacita dari Allah yang memelihara seluruh kehidupan. Mari kita tutup tahun ini dengan memberikan tempat pada Allah sebagai Raja damai yang bertahta dalam diri kita, dan masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan semangat pembaruan dari Allah, dan menjadikan dia satu-satunya Raja. Dialah Raja damai yang membawa kebenaran, kemenangan, pemeliharaan dalam diri kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Haleluya.
Bapa buat siang hari ini. Firman-Mu yang sudah memberkati kami ya Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau Yesus hadir dalam hidup kami sebagai Raja damai Tuhan. Engkau rindu Tuhan kami semua boleh memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau izinkan hati kami mau izinkan hidup kami Tuhan. Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Mari Tuhan Kau terus pimpin hidup kami dalam kami menjalani hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengizinkan Engkau bertahta dalam hidup kami, ada damai sejahtera-Mu Tuhan, ada sukacita-Mu dalam hidup kami, sehingga itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa akan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan. Terus juga berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarga besarnya Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Anak-anaknya, istrinya Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas kehidupannya, berkat-Mu turun atas kehidupannya, penyertaan-Mu turun atas kehidupannya dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, layakkan kami, dan kiranya setiap persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan, itu boleh menjadi alat bagi kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah tahun baru, ya, kita akan mengadakan ibadah tahun baru tanggal 1 Januari, jam seperti biasa. Untuk WL, Ibu Gembala, singer Saudari Dani, LCD Saudari Fendi, cek suhu Saudara Daniel. Di musik Bapak Gembala, Bapak Fran, Saudara Riko, dan Saudara Pabu. Seperti biasa, persembahan bisa diberikan di belakang. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan menerima doa berkat. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik bagi kami, menganugerahkan hal-hal yang terbaik bagi kami. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Kau kerjakan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau sedang berkarya, memberikan kedamaian bagi kami, yang tidak lain adalah modal utama bagaimana kami dapat menjalani hidup kami hari-hari. Kami perlu damai-Mu, kami perlu Engkau setiap hari dalam hidup kami. Bertahtalah Engkau, ya Allahku, ya Allah kami, Sang Raja damai itu. Lahirlah, berkaryalah, bekerjalah di dalam hidup kami, dan biarkanlah kami terus bergerak, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kedamaian yang Kau berikan, itulah modal bagi kami untuk melihat shalom yang sempurna dari Allah yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Dunia ini penuh dengan pergumulan Tuhan,
Kami butuh kekuatan dari Allah untuk memelihara kedamaian yang ada dalam hati kami, agar kami terus hidup berjalan dalam kehendak-Mu. Berkatilah setiap kami semua yang sudah hadir beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak. Engkau kiranya memberkati kami semua. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dan apapun yang mereka rencanakan, baik di tahun yang akan datang, semuanya kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkarya bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kami melihat karya yang indah, karya yang besar yang dianugerahkan Allah itu hadir dan memenuhi hati kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan. Dibakarkanlah kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat. Anugerah, damai, sejahtera, dan karya Allah kiranya dikerjakan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, sekarang marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberi padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.